1 minggu sudah, Senja meninggalkan Jakarta. Kay sudah berusaha mencari Senja. Di rumah orang tuanya Senja tidak pernah pulang ke sana. Bahkan orang tua Senja sendiri tidak mengetahui keberadaan Senja selain ia menelepon 5 hari yang lalu bahwa dirinya sedang berada di suatu tempat untuk menenangkan diri. Senja menceritakan semua yang dialaminya. Maafkan Kay, ayah, mama. Kay tidak berniat menyakiti Senja. Justru Kay ingin mengingat Senja. Maka Kay melakukan hal itu. Kay duduk di hadapan kedua orang tua Senja dengan menunduk. Kami tidak menyalahkan kalian. Keadaan yang telah memaksa kalian terpisah. Sebaiknya nak Kay kembali ke Jakarta. Ayah pikir Senja tidak akan kembali ke sini dalam waktu lama, ujar ayah Senja. Iya nak, 5 hari yang lalu Senja menelpon mama dan ayah, meminta izin untuk menenangkan diri di suatu tempat dan katanya kami tidak perlu khawatir. Itu tempat yang membuatnya tenang dan damai, sambung mama Senja. Kay ingin bertemu Senja. Kay menyesal dan hendak meminta maaf mah, iya. Kami tidak melarang nak Kay untuk bertemu Senja. Akan tetapi Senja tidak ada di sini, balas ayah Kay. Tempat yang membuatnya tenang dan damai. Gumam Kay, tak berapa lama ia tersenyum. Ayah, mama Kay pamit ke pesantrennya Harits. Semoga Senja ada di sana. Nak Kay yakin, lagi pula, sebaiknya besok saja. Lebih baik istirahat dulu, tanya ayah Senja. Iya nak, nanti kelelahan di jalan, timpal mama Senja. Sekarang saja ya, mah. Insya Allah tidak akan kelelahan. Kay membawa orang untuk bergantian mengemudi, final Kay. Akhirnya orang tua Senja tidak bisa menahan Kay lebih lama di rumahnya. Setelah berpamitan kembali, Kay meninggalkan rumah orang tua Senja. Kini Kay menuju ke pondok pesantren Al-Amin, yaitu tempat Senja menimba ilmu dahulu, sebelum menikah dengannya. Kay memang belum mengingat semuanya, akan tetapi ia memiliki serpihan ingatan tentang Senja di pesantren, tentu saja Harits menjadi bagian dari serpihan ingatannya. Sore hari menjelang maghrib, Kay dan beberapa orang pengawalnya telah sampai di pondok pesantren milik abahnya Harits, yaitu Kiai Alvan. Bukan kemauan Kay jika kini harus dikawal oleh beberapa orang-orang kepercayaan papi. Itu merupakan permintaan mami yang merasa khawatir jika Kay akan mengalami sakit kepala saat mengingat tempat yang ia pernah datangi tapi sekarang Kay melupakannya. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah Mas Keindra, Alhamdulillah wa syukurilah bisa bertemu lagi dengan Mas Keindra, ucap Harits saat mereka sudah duduk berhadapan di ruang tamu rumah Abah Kiai. Alhamdulillah Kang Harits, ternyata kita dipertemukan kembali atas izin Allah, balas Kay. Setelah berbasa-basi, akhirnya Kay mengutarakan niatnya berkunjung ke pondok pesantren tersebut. Bahwa dirinya sedang mencari keberadaan Senja. Harits nampak terkejut, ia diam sejenak, lalu ia menguapkan rasa penasarannya dengan memberanikan diri bertanya apa yang dimaksud oleh Kay sedang mencari Senja sehingga Kay sampai di tempatnya. Harits pikir Kay mampir untuk sekedar berkunjung. Maaf Mas Keindra, saya tidak paham, mengapa Mas Keindra mencari Naura. Memangnya Naura kemana? Karena sejak hari di mana Mas Keindra menjemput Naura, ia belum pernah kembali ke pondok pesantren ini, ujar Harits. Astagfirullah, jadi Senja tidak ada di sini? Tanya Kay. Ia pun nampak terkejut karena awalnya Kay amat percaya diri jika Senja berada di pesantren tersebut. Tidak, jawab Harits sembari menggelengkan kepala pelan. Kay menghela napasnya berat, penyesalan begitu kentara pada raut wajahnya. Ya Allah, di mana istri hamba? Kemana ia pergi? Bisik Kay. Sayang, kamu di mana? Kamu kemana? Maafkan aku. Kay bersandar lemah pada sandaran sofa. Kali ini semangat yang menggebu sirna sudah, harapannya mengalami kebuntuan. Kay berusaha mengambil udara sebanyak-banyaknya, untuk mengurangi rasa sesak di dada. Tanpa tahu malu dan tidak permisi terlebih dahulu, air mata Kay mulai berjatuhan. Kay merasa amat lemah kini. Kay tergugu dan menangis di depan Harits. Harits membiarkan Kay menangis. Walaupun belum memahami situasinya, akan tetapi Harits melihat Kay dalam keadaan terguncang. 10 menit Kay menangis dan kini kembali tenang. Maaf, ucap Kay. Tidak mengapa, manusiawi, balas Harits dengan tersenyum. Dengan ragu dan berpikir sejenak akhirnya Kay yang paham akan kebingungan Harits yang melihatnya amat lemah dan hingga menangis. Maka Kay memutuskan untuk menceritakan semua yang sedang ia dan Senja alami. Kay percaya akan Harits, pria tampan dengan postur tubuh atletis dan bertutur kata lembut serta bersahaja itu sepertinya amanah dalam menjaga aib dan rahasia. Subhanallah, berat juga ya Mas Kay. Mas Kay dan Naura hebat. Bisa melewati pernikahan hingga 1 tahun lebih dalam keadaan Mas Kay amnesia.
Jika saya berada di posisi Mas Keindra, belum tentu bisa melewatinya. Hibur Harits dengan membesarkan hati Kay. Kay menghela napasnya pelan. Aku takjub akan cara Allah mempertemukan jodoh untuk hambanya. Kay tersenyum simpul, doakan agar kami kembali bersama, pinta Kay. Insya Allah Mas, kalian orang baik. Saya yakin cinta kalian tulus dan karena Allah. Percayalah, bahwa Allah sudah mengatur yang terbaik untuk kalian, ucap Harits bijak. Terima kasih. Kay tersenyum, setelah bicara dengan Harits dirinya lebih tenang. Suara kumandang azan dari masjid pesantren, menghentikan perbincangan Kay dan Harits. Kay ikut salat berjamaah maghrib di masjid sebelum pulang ke Jakarta. Kay nampak khusyuk. Ia mempergunakan waktunya untuk berhalwat bersama Sang Maha Agung. Memohon ampunan dan meminta pertolongan untuknya dan Senja. Meminta jalan mudah untuk bertemu kembali jika memang mereka jodoh. Jika tidak berjodoh, maka Kay pun meminta agar Allah memisahkan mereka dengan baik-baik. Kay akan berusaha ikhlas dan belajar melupakan Senja. Ya Rab, perjalanan cinta seseorang memang berbeda-beda, itu pun yang tengah terjadi pada cinta kami. Sepertinya perjalanan cinta kami harus melewati tempaan terlebih dahulu, agar kami menghargai cinta ini karenamu, batin Kay. Maafkan hamba yang akan egois dengan mempertahankan rumah tangga hamba ya Rab. Sebagaimana hamba belajar menerima dan hendak melupakan, akan tetapi rasa rindu ini terus bertambah. Hamba menerima takdir ini ya Rab, satu-satunya cara, sepertinya memang kami harus saling berpisah untuk sementara. Hamba takjub akan caramu mempertemukan kami. Maka dari itu, hamba menantikan rasa takjub lainnya, saat engkau kembali mempersatukan kami dengan caramu. Setelah salat maghrib, Kay dijamu makan malam. Setelah makan ia sempat mengobrol sejenak dengan Abah Kiai dan istrinya beserta Harits. Dalam waktu yang singkat itu, Kay mendapatkan banyak pelajaran dan juga wejangan bijak dari Abah Kiai. Tentu Kay amat senang dan mencoba menyerap ilmu yang baru saja ia dapatkan. Ba'da Isya, Kay sudah bersiap kembali ke Jakarta. Padahal Abah Kiai beserta istri dan juga Harits memintanya menginap. Akan tetapi Kay menolak dengan halus, Kay ingin segera kembali ke Jakarta dan terbang ke Singapura untuk melakukan pengobatan, agar ingatannya bisa pulih bergabung di saat sebelum amnesia, sesudah amnesia. Ia ingin mengingat Senja di setiap detil memorinya. Sebetulnya kami mengharapkan Mas Kay menginap di sini, ujar Harits saat mengantar Kay menuju mobilnya. Aku pun sebetulnya ingin menginap. Akan tetapi, besok siang aku harus terbang ke Singapura. Mohon doa agar semuanya lancar, jawab Kay. Harits tersenyum. Tentu, insya Allah. Oh ya, saya juga akan sering ke Jakarta, karena sedang merintis bisnis kuliner khas Arab di sana, ucap Harits. Masya Allah, kalau begitu saat ke Jakarta nanti mampirlah ke rumahku, pinta Kay. Harits mengiyakan. Pada akhirnya, Kay dan Harits berpisah di gerbang pondok pesantren. Kay masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan Harits kembali ke masjid pesantren, untuk melanjutkan tafsir kitab untuk para santrinya. Di Jakarta, Arka dan Sabrina sedang saling malu-malu, duduk berdua saling bersebelahan. Neng, pingin cun kamu. Boleh. Sabrina hanyalah menunduk, akan tetapi bibirnya tersenyum sambil mengangguk pelan pertanda mengiyakan. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga, ucap Arka dengan sumringah. 1 minggu usia pernikahan mereka. Akan tetapi, jangankan untuk berbuat lebih. Gara-gara hidung retak, belum lagi harus mengurus perusahaan seorang diri, dan hampir setiap malam pulang larut karena selama 1 minggu ini, Papi serta Willy sibuk mengurusi Kay yang sering berteriak depresi. Maka Kay akan berakhir dengan suntikan penenang dari dokter. Arka mendekatkan wajahnya ke arah wajah Sabrina. Malam ini Arka sudah siap lahir batin untuk menggoda Sabrina agar mau menjadi miliknya seutuhnya. Arka, Syabi, kalian belum tidur kan? Tolong keluar sebentar, penting. Itu suara Willy di luar pintu kamar. Hais, apalagi sih? Iya abang, belum bang, jawab Sabrina kencang. Arka mengacak rambutnya, merasa kesal dan frustrasi. Papi menunggu Arka di ruang tamu. Cepat ya, ucap Willy masih di luar kamar. Oke, sebentar bang, suara keras Arka. Sepertinya Willy sudah pergi dari depan kamar mereka. Arka menatap Sabrina. Membuat Sabrina yang terkejut pun membelalakkan matanya. Bingung apa yang harus Sabrina lakukan, selama semingguan ini Arka hanya tidur berpelukan. Arka lupa akan Willy yang tadi memanggilnya, rahaus akan sentuhan itu ia segera realisasikan walaupun Sabrina hanya diam saja. Arka paham, pasti ini yang pertama untuk Sabrina, hanya sebatas itu dan tidak sering.
Jadi Arka tidaklah begitu tabu dengan hal itu. Balas Bie, pinta Arka saat menyudahi pergerakan karena Sabrina begitu kaku dan diam saja, hanya memejamkan mata menahan grogi. Syabi tidak bisa, lalu apa yang harus Syabi lakukan? Gunakan instingmu, jangan hanya diam, nanti insting itu akan membuat kamu membalas pergerakan bibirku, jawab Arka dengan tersenyum. Istrinya itu masih polos, ia harus sabar jika ingin membuat Sabrina polos betulan. Oke, Arka kembali mencoba mendekati Sabrina. Arka, ditunggu papi di ruang tamu, ada hal penting yang harus dibicarakan. Kali ini Ethan yang meneriaki Arka. Ya Allah, pekik putus asa dari Arka. Sabrina hanya tersenyum lucu. Iya bang, aku ke sana. Jawab Arka, buru, ya Allah, pengen pulang ke Pangandaran. Insya Allah pekik Arka pada akhirnya. Dengan terpaksa Arka keluar dari kamar, meninggalkan Sabrina yang kini sudah berselimut bersiap tidur. Di ruang tamu, Arka mengerutkan dahi. Zio ada di ruang tamu, duduk sendiri berhadapan dengan Papi, Willy dan Eta. Arka segera bergabung dengan mereka dan duduk di sebelah Willy. Setahu Arka Zio pun baru menikah yaitu dengan Raila. Ada apa bang? Bisik Arka. Arka, ya Pi. Belum pun Willy menjawab pertanyaan Arka. Papi sudah keburu memanggil namanya. Kamu ikut ke kantor polisi, bersama Willy dan Ethan, perwakilan dari saya. Tolong sebisa mungkin urus kasus Raila, agar dia bebas secepatnya. Akan ada pengacara yang mendampingi kalian, ujar Papi. Arka mengerutkan kening. Maaf Pi, ini maksudnya bagaimana? Kok kasus Raila? Memang Raila kenapa? Arka betul-betul tidak mengerti. Raila ditangkap polisi tadi siang. Atas kasus dalang dibalik pengeroyokan Kei, beberapa waktu lalu di tempat balapan. Zio menjawab pertanyaan Arka. Astagfirullahalazim, ucap Arka.